في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua jamaah Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia dan kesehatan. Begitu juga kesempatan yang semua ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersama-sama bersungguh-sungguh meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai hamba yang bertakwa, dan takwa inilah sesuatu yang sangat berharga bagi kita, dan mudah-mudahan kita adalah termasuk juga sebagai abdan syakur, yaitu hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada manusia terbaik sepanjang zaman, beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan wa akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan bulan ini kita masih berada di bulan Muharram, yaitu yang berarti ini adalah awal tahun. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, yaitu surah At-Taubah surah ke-36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, ikhwan wa akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara, bahwa jumlah bulan di sisi Allah itu berjumlah 12. Ya, maksudnya itu sebagaimana kita ketahui, baik itu dalam bulan Masehi maupun itu dalam bulan Hijriyah, terdapat 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara. Allah mengatakan jumlah bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan. Ya. Kemudian kata Allah, fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian lalu Allah menjadikan jumlah bulan itu berjumlah 12 bulan. Kemudian kata Allah, di antara yang 12 bulan itu arba'atu hurum, di antaranya terdapat yang disebut dengan bulan haram. Kemudian zalikad dinul qayyim fala tuslimu, dan pada bulan itu Allah menetapkan bagi kalian ketetapan agama, fala tuzlimu, maka janganlah kalian berbuat zalim, atau artinya janganlah kalian berbuat dosa di dalamnya. Jadi bulan yang kita kenal yaitu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan,
Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawali bulannya dengan bulan haram, maka Allah juga mengakhiri bulannya itu juga dengan bulan haram. Jadi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Kalau kita perhatikan, maka Allah mengawali bulannya dengan bulan haram, begitu juga mengakhirinya dengan bulan haram. Yaitu Muharram, itu bulan yang diharamkan oleh Allah. Begitu juga dengan akhir bulannya, mengakhiri tahun juga dengan bulan yang diharamkan Allah, yaitu Dzulhijjah. Ya kan? Jadi ini sebuah keistimewaan. Allah mengawali bulannya dengan bulan yang haram, Allah juga mengakhiri bulannya dengan bulan yang haram. Dan di dalamnya kata Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk berbuat zolim. Yaitu artinya zolim di sini artinya kita dilarang untuk berbuat dosa. Para ulama mengatakan bahwa siapa yang berbuat dosa di bulan haram, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Siapa yang berbuat amal soleh di bulan haram, maka dia juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh pahala dari amal solehnya. Maka penting bagi kita di bulan-bulan haram itu untuk menjaga diri kita, menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis riwayat An-Nasa'i dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bil hijrah fa innahu la mislana." Yang artinya adalah hendaklah kalian itu berhijrah karena pahalanya tak tertandingi. Kalau kita juga berbicara tentang bulan haram atau bulan Muharram, itu juga identik dengan namanya bulan hijrah. Karena sebagaimana kita ketahui para sahabat itu memulai penanggalan Islam itu diawali, mereka membuatnya adalah dimulai dengan bulan Muharram. Para sahabat tidak memulai penanggalan Islam dengan kelahiran Nabi. Kenapa para sahabat tidak memilih penanggalan Islam dengan bulan kelahiran Nabi, yaitu Rabiul Awal? Tetapi sahabat lebih memilih ketika mereka berdiskusi mengawali tahun Islam, tahun baru Islam dengan bulan Muharram. Karena para sahabat tidak mau disamakan dengan orang Masehi. Yang dimana orang Masehi mereka mengawali penanggalan tahun mereka dengan hari kelahiran dari yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus. Maka oleh karena itu umat Islam tidak mau tasabuh, tidak mau disamakan dengan orang Masehi. Karena dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, man tasabbahu biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru suatu kaum, maka dia digolongkan kepadanya. Nah, untuk menghindari itulah, karena umat Islam tidak mau disamakan dengan orang-orang Masehi, maka umat Islam tidak mau mengawali tahun dan penanggalannya dengan tahun kelahiran Nabi, yaitu Rabiul Awal. Begitu juga ada sahabat yang mengusul, bagaimana kalau penanggalan Islam dimulai dari hari wafatnya Nabi. Wafatnya Nabi kan juga bulan Rabiul Awal. Maka usulan ini juga ditolak oleh para sahabat. Karena orang-orang Kisra pada waktu itu, orang-orang Persia, itu juga mengawali tahun mereka dengan hari wafatnya Raja Kisra, yaitu bangsa Persia. Maka umat Islam juga tak mau disamakan dengan bangsa Persia yang mengawali tahun yang penting bagi mereka, yaitu ketika Raja Kisra itu wafat. Maka usulan ini juga ditolak oleh para sahabat. Maka yang dijadikan dan disepakati dan diusulkan oleh sahabat bahwa kaum muslimin bagaimana kalau mengawali tahun itu dengan bulan Muharram untuk menyelisihi daripada orang-orang Persia, begitu juga dengan orang-orang Masehi
yang memulai penanggalannya dengan lahirnya Isa al-Masih. Nah, karena kaum muslimin tidak mau disamakan dengan agama lain, maka diusullah oleh Umar dan ditetapkan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu bahwa penanggalan dan tahun Islam dimulai dengan yang namanya bulan Muharram. Kenapa? Karena di Muharram itu juga menandakan kaum muslimin hijrah dari Makkah menuju Madinah. Sebuah peristiwa keimanan dan ketakwaan yang penting yang sangat berarti bagi kaum muslimin. Walaupun sebenarnya Rasulullah sendiri itu hijrahnya bukan di bulan Muharram, tetapi Rasulullah itu hijrahnya sebenarnya resminya Rasulullah itu hijrah dengan Abu Bakar itu di Rabiul Awal. Tetapi walaupun begitu, karena sahabat itu menganggap bahwa momen Muharram adalah momen hijrahnya para sahabat, maka ditetapkanlah Muharram sebagai awal penanggalan kaum muslimin. Yang dulunya kaum muslimin itu tidak punya kalender. Makanya dulu ketika umat Islam itu belum menetapkan penanggalan, maka mereka menamakan tahun itu atau bulan itu dengan bulan-bulan yang sebelumnya, atau dengan nama-nama yang mungkin masyhur pada masa itu. Contoh misalnya ketika Rasulullah itu lahir kan, sebagaimana dulu juga kita pernah sampaikan, itu mereka orang-orang Arab menyebutnya dengan tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena memang pada waktu itu belum ada penanggalan dan kalender yang dibuat oleh orang Arab pada waktu itu. Maka orang Arab menandai tahun mereka adalah dengan apa peristiwa yang paling dahsyat atau sesuatu momen yang paling penting terjadi di tahun itu, maka mereka menamakan tahun itu dengan tahun peristiwa tersebut. Sebagaimana misalnya peristiwa datangnya tentara Abraha, tentara bergajah pada saat Nabi lahir, maka tahun itu disebut dengan namanya tahun gajah. Itu begitulah mereka menamai tahun itu karena memang belum ada penanggalan orang-orang Arab pada zaman itu. Sebagaimana orang Arab juga menyebut ketika Rasulullah SAW itu ditinggalkan kakeknya Abdul Muthalib, ditinggalkan pamannya Abdul Muthalib, dan tidak berapa lama setelah itu, beberapa bulan kemudian juga 1 bulan lebih, menyusul pula istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Maka tahun itu Rasulullah sangat bersedih karena ditinggalkan orang-orang yang dicintai. Maka orang-orang Arab menamakan tahun itu dengan tahun Amul Huzni, yaitu tahun duka cita. Kapan penanggalan itu dimulai? Baru penanggalan itu setelah di masa Khalifah Umar. Setelah Khalifah Umar baru ditetapkanlah penanggalan 1 Muharram atau tahun baru Islam dihitung mulai dari bulan Muharram. Maka Allah Subhanahu wa taala mengawali bulannya dengan bulan haram dan mengakhiri bulannya juga dengan bulan haram. Kan bukankah bulan Muharram adalah bulan haram, Zulhijjah juga bulan haram. Ada 4 bulan haram sebagaimana tadi Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 36, yaitu Zulhijjah, Zulqa'dah, kemudian Muharram dan Rajab. Maka para ulama mengatakan siapa yang berbuat amal soleh pada waktu itu maka dilipat gandakan pahalanya. Siapa juga yang berbuat dosa maka dilipat gandakan juga dosanya. Kemudian di dalam sejarah kita mengenal bulan Muharram ini ada di antaranya kita diperintahkan beramal soleh, yaitu di antaranya berpuasa. Rasulullah SAW itu ketika hijrah dari Makkah menuju Madinah, itu sesampai di Madinah Rasulullah melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa. Sesampai di Madinah Rasul bertanya kepada orang-orang Yahudi, wahai penduduk Madinah, ini hari apa yang kalian puasai? Orang-orang Yahudi mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, kami ini berpuasa. Ini adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan Allah dari Fir'aun. Dan hari itu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Kemudian mendengar itu Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu Musa adalah saudaraku. Dan itu berarti aku lebih berhak berpuasa daripada kalian. Oleh karena itu Rasulullah SAW semenjak itu memerintahkan para sahabat, mewajibkan para sahabat itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebelum turunnya ayat perintah berpuasa pada bulan Ramadan.
Tetapi setelah turun perintah puasa pada bulan Ramadan sebagaimana ayat yang kita kenal pada surah Al-Baqarah 183 dan seterusnya, maka Rasulullah tidak lagi mewajibkan para sahabat untuk puasa hari Asyura atau yang disebut dengan puasa Tasu'a. Nah, Rasulullah membebaskan para sahabat. Maka setelah turun ayat itu Rasulullah mengatakan, maka hari ini semenjak turunnya ayat ini, yaitu ayat kewajiban puasa Ramadan, maka kalian boleh memilih. Kalian boleh berpuasa ataupun tidak berpuasa. Para ulama mengatakan bahwa siapa yang berpuasa pada hari Asyura, maka diampunilah dosanya 1 tahun yang lalu. Kenapa disebut hari Asyura? Syura dalam bahasa Arab disebut artinya asyara. Wahidun 1, isnaini 2, salah satu 3. Asyara artinya ke-10. Hari ke-10 di bulan Muharram. Makanya orang Arab menyebut 10 Muharram dengan hari Asyura. Artinya pas di hari yang ke-10. Asyaratun 10. Jadi itulah awal kaum muslimin berpuasa pada waktu itu, yaitu hari 10 Muharram. Kemudian menjelang akhir hayat Rasulullah, tapi Rasulullah disebutkan dalam sejarahnya tidak sempat lagi berpuasa di bulan berikutnya, itu di bulan Muharram berikutnya. Kenapa? Karena Rasulullah keburu wafat. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja, itu berarti kita sama dengan tasabuh, yaitu sama menyamai orang-orang Yahudi. Bagaimana ini? Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu berpuasalah kalian pada tanggal ke-9-nya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka semenjak itu umat Islam berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Untuk apa? Untuk membedakan puasa kita dengan orang-orang Yahudi. Sebagian ulama mengatakan berpendapat tidak apa-apa kalau berpuasa di 10 Muharram saja, nggak apa-apa, boleh, tetap boleh. Tetapi para ulama mengatakan lebih afdol kita berpuasa 9 dan 10 Muharram untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa karena Muharram identik dengan hijrah, Umar bin Khattab mengatakan al-hijratu faraqah bainal haq wal batil. Bahwa peristiwa hijrah itu dikatakan oleh Umar bin Khattab adalah pembeda, farqun bainal haq wal batil. Membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka siapa yang berhijrah, maka itu membedakan antara yang hak dan batil. Para ulama mengatakan membagi dua hijrah ini. Ada hijrah maknawi, ada hijrah makani. Hijrah maknawi itu hijrah dari hal-hal yang tidak baik, sifat-sifat yang tidak baik itu kita tinggalkan kepada hal-hal yang baik. Dari amal-amal yang tercela, dari amal-amal yang diharamkan oleh Allah kepada amal-amal soleh. Ini makna hijrah yang pertama. Kalau sebelumnya mungkin kita masih meninggalkan sholat 5 waktu, maka pada momen hijrah, setelah kita hijrah, maka kita tidak lagi meninggalkan sholat 5 waktu. Begitu juga dalam hal-hal lain, dalam berekonomi, dari kita misalnya mengerjakan riba, kemudian meninggalkan riba. Dari di dalam keluarga kita sebagai suami misalnya, dari suami yang tidak islami berubah menjadi suami yang lebih islami, memimpin keluarganya. Begitu juga anak-anaknya. Begitu juga kita dalam mendidik anak istri kita. Dari pendidikan yang dulu mungkin kita tidak islami, kita ambil sumber-sumbernya tidak islami, maka kita rubahlah pendidikan di keluarga kita dari menjadi sumber-sumber yang islami. Begitu juga segala hal dalam kehidupan. Inilah makna hijrah maknawi, yaitu meninggalkan amal-amal yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada amal-amal yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian hijrah makani, yaitu berpindah tempat. Nah, berpindah tempat ini itu kalau kita di Indonesia saya rasa tidak perlu. Walaupun mungkin sebagiannya belum 100% kita hijrah secara maknawi. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Walaupun mungkin kita di Indonesia tidak berislam hari ini secara totalitas,
Tetapi tidak perlulah kita hijrah makani, meninggalkan Indonesia. Karena walaupun mungkin di sebagian kondisi, di sebagian beberapa bidang belum sepenuhnya 100% Islam, tetapi untuk Indonesia kita belum perlu hijrah makani. Kenapa? Karena kita secara syar'i masih bisa merubah kondisi-kondisi tersebut. Ada kondisi bagi seseorang mungkin hijrah itu wajib bagi dia. Ada kadang nanti hijrah itu sunnah. Ada makruh, ada haram, dan seterusnya. Kalau level kita di Indonesia, kita belum wajib hijrah makani. Karena secara kondisi kita masih aman untuk beribadah di sini. Tapi ada di beberapa negara lain, itu mereka umat Islam, mereka justru mereka wajib hijrah. Justru kalau mereka tidak hijrah adalah mereka berdosa. Dan mereka terkena firman Allah surah An-Nisa ayat 97. Karena mereka nyawa sudah terancam. Seperti saudara-saudara kita misalnya di Rohingya. Yang mereka memang diperangi di sana. Ya kan? Nah, mereka sudah hukumnya wajib hijrah makani. Maka itulah kita lihat saudara-saudara kita dari Muslim Burma itu, mereka yang hijrah naik kapal laut, mereka menyelamatkan iman dan takwa mereka. Karena mereka sudah tidak aman di negeri mereka. Ada yang sampai ke Malaysia, ada yang sampai ke Aceh, ke Indonesia. Ini mereka hijrah makani. Kenapa? Karena nyawa sudah menjadi taruhan dan terancam demi menyelamatkan iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka hukumnya wajib berhijrah. Sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 97. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Innal ladzina tawaffuhumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullaha wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasya'at masir. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Nah, seperti saudara-saudara kita di Myanmar, di Xinjiang, yang mereka masjid-masjidnya dirobohkan, maka wajiblah bagi mereka berhijrah. Karena kalau mereka tidak berhijrah, nanti ketika mereka wafat, maka mereka akan termasuk orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri. Ya kan? Padahal tadi di surah At-Taubah juga kita dilarang menzolimi diri kita sendiri. Artinya berbuat dosa. Kalau mereka tidak hijrah dari tempat mereka, maka mereka berdosa. Maka kalau mereka mati, maka pertanyaan itu akan seperti di Quran surah An-Nisa ayat 97. Mereka nanti akan ditanya oleh malaikat. Apa pertanyaan malaikat? Mari kita lihat. Para malaikat berkata kepada mereka, bagaimana keadaan kamu ini setelah mereka nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Makkah. Bukankah dulu para sahabat kalau kita belajar sirah nabawiyah, mereka juga dulu di bumi Makkah adalah orang-orang yang tertindas. Kita kenal ada sahabat mulia keluarga Yasir. Ya, keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah, itu mereka wafat karena mempertahankan iman di jalan Allah. Setelah adanya penyiksaan itu, akhirnya para sahabat memutuskan untuk berhijrah, terutama setelah turunnya surah Al-Kahfi, di mana para sahabat, 7 sahabat, ada yang mengatakan 7, ada 8, mereka berhijrah menyelamatkan iman ke satu gua. Maka semenjak turunnya ayat surah Al-Kahfi itu, maka Rasulullah mengambil keputusan bahwa para sahabat ini harus hijrah. Maka semenjak itu sahabat hijrah dari Makkah ke Habasyah, yaitu Ethiopia, menyelamatkan iman. Demi menyelamatkan iman, maka para sahabat hijrah secara bertahap. Inilah yang disebut dengan hijrah makani. Kenapa? Kalau mereka tidak hijrah, padahal bumi Allah ini luas. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa ayat 97. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Jadi sahabat-sahabat yang mereka yang tertinggal di Makkah tidak ikut hijrah ke Habasyah, mereka adalah orang-orang yang lemah, yang memang tidak punya kekuatan, tidak punya uang untuk hijrah ke negeri Habasyah. Maka mereka
terkategori tidak terkena dosa. Tetapi bagi orang-orang sahabat yang waktu itu sebenarnya mereka sanggup hijrah, kemudian mereka tidak hijrah, kemudian mereka mati dikarenakan tersiksa di dalamnya karena mempertahankan iman, maka mereka terkena surah An-Nisa ayat 97. Ketika mereka nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat bertanya kepada mereka. Kemudian mereka bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Makkah." Kemudian para malaikat berkata dan bertanya kepada mereka, "Bukankah bumi Allah itu luas?" Ya, bukankah bumi Allah itu luas? Ardullah wasi. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini dia. Orang-orang yang mereka sanggup berhijrah tetapi mereka tidak berhijrah, maka mereka adalah tempatnya di neraka Jahannam. Kita sudah mengetahui minggu yang sebelumnya bahwa Allah mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Dimasukkan oleh Allah orang-orang bertakwa ke dalam surga secara berkelompok. Di ayat yang sama juga Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannami zumar. Allah memasukkan orang-orang yang kafir juga secara berombongan ke dalam neraka Jahannam. Nah, orang-orang yang mereka sanggup berhijrah secara harta dan secara kekuatan, tetapi mereka tidak berhijrah, justru mereka memilih untuk tetap berada pada kondisi mereka, padahal mereka mampu menyelamatkan iman dan takwa mereka. Kelak kalau mereka mati, mereka adalah termasuk menzolimi diri mereka sendiri, dan tempat mereka adalah di neraka Jahannam. Oleh karena itu bagi kita, ikhwan sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang sanggup hijrah baik maknawi, maka silakan berhijrah. Jangan sampai sebenarnya Allah memberikan kita umur, kita sanggup untuk berhijrah, kemudian kita tidak berhijrah, meninggalkan maksiat menuju kepada amal soleh, maka kelak kita adalah termasuk orang-orang yang menjadi orang-orang yang menzalimi diri kita, dan kita menjadi penghuni neraka Jahannam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan umur kepada kita. Dan kalau kita sanggup hijrah pada hari ini, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, maka tinggalkanlah segera. Jangan lagi ditunggu hari esok. Karena kalau kita belum sempat berhijrah, lalu Allah memanggil kita pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan wafat, maka tergolonglah kita kepada Quran sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 97. Maka siapa yang sanggup berhijrah meninggalkan hal-hal yang tidak baik, tinggalkanlah. Baik dalam perkara pribadi, sosial, ekonomi, keluarga, politik, negara, dan lain sebagainya. Maka inilah perlu kita berhijrah, baik maknawi maupun makani. Nah, ini penting. Karena para sahabat tidak berdiam diri ketika mereka dijolimi. Mereka berhijrah. Hijrah. Sebagaimana kita lihat juga hari ini banyak anak-anak muda berhijrah. Baik para artis, tokoh, mereka berhijrah dari keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang lebih baik, agar kita tidak terkena sebagaimana Quran surah An-Nisa ayat 97. Jadi di bulan Muharram yang 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, tinggalkanlah perbuatan dosa. Siapa yang berbuat dosa dilipat gandakan di bulan itu, dan siapa yang berbuat pahala maka juga dilipat gandakan pada bulan itu. Oleh karena itu ini penting, di tengah kaum muslimin hari ini tidak peduli lagi mana bulan haram dan mana tidak bulan haram. Hari ini kita melihat kan, kaum muslimin nggak peduli, mau bulan haram juga terus saja maksiat, ya kan? Padahal kita ketahui bahwa maksiat itu adalah segala yang melanggar perintah Allah itu maksiat. Berarti kalau kita tidak sholat di bulan haram ini, tertinggal sholat kita, berarti dosanya 2 kali lipat dari bulan biasa. Begitu juga dengan dosa-dosa lain. Amal kita juga dilipat gandakan oleh Allah di bulan haram ini. Maka penting bagi kita memperhatikan untuk hijrah dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Oleh karena itu ikhwan sekalian, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah seharusnya kita mempertahankan iman dan takwa kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Allah tidak melihat harta kita, Allah tidak melihat keturunan kita, Allah tidak melihat jabatan kita. Yang Allah lihat adalah posisi iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena nanti inilah yang akan ditanya baik di dunia maupun di akhirat. Iman inilah yang harus kita pertahankan sampai
Allah memanggil kita untuk pulang. Oleh karena itu pertahankanlah iman kita apapun resikonya, meskipun itu nyawa menjadi taruhan bila memang itu diperlukan, sebagaimana para sahabat mulia telah mencontohkan kepada kita bagaimana mereka berhijrah di jalan Allah, bahkan mereka rela mengorbankan nyawanya demi mempertahankan yang namanya keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah semestinya sikap kita sebagai seorang mukmin yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah penyampaian singkat tentang keistimewaan bulan Muharram dan tentang makna bulan Muharram dan hijrah, betapa pentingnya bagi seorang muslim di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita berhijrah dari hal yang tidak baik dengan mempertahankan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi dikatakan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, hendaklah kalian berhijrah karena pahalanya tak tertandingi. Alaika bil hijrah fa innahu la mislana. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan Quran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan tentang seputar hijrah, dipersilahkan.